Di kolong langit ini tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah yang lebih agung daripada hawa nafsu. Sehingga banyak orang ibadah bukan karena Allah tapi karena hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TK News, masih bersama dengan saya Saiful Cara di acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan. Hari ini kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan salah satu muqaddam dari Tarekat Tijaniyah, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus Abdul Hamid. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan melanjutkan perbincangan dari Sabtu yang lalu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini saya senang banget Pak Kiai bisa ngelanjutin perbincangan kita di Sabtu yang lalu. Di Sabtu yang lalu itu Pak Kiai banyak berbicara tentang Tarekat Tijaniyah, kemudian pengalaman bagaimana menyebarkan Tarekat Tijaniyah di Jakarta. Yang saya ingin ketahui sekarang Pak Kiai, sebetulnya bagaimana karakteristik dari Tarekat Tijaniyah itu sendiri Pak Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini saya dihadiri oleh saudara dari TKN News untuk berbicara tentang ihsan. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana karakter Thariqah At-Tijaniyah? Karakter itu dipengaruhi oleh daerah. Sehingga tidak heran kalau orang Indonesia karakter umumnya seperti ini. Orang Eropa seperti ini, orang Arab seperti ini dan sebagainya. Jadi karakter diantara yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, karakter juga dipengaruhi dari dalemannya. Sehingga masing-masing thariqah punya karakter tersendiri dari pakaiannya dan lain sebagainya. Ya kalau kita karakter thariqah Tijani agak ke Afrika Barat, ya karena memang berasal dari sana. Afrika Barat. Iya, dari Maroko. Ya, Syekh Tijani itu lahir di Aljazair, di Ainu Madi, kemudian hijrah ke Maroko sampai akhir hayat beliau. Kemudian secara umum thariqah itu ada dua macam. Jadi yang maksudnya thariqatul khas. Jadi garis besarnya thariqul am sama thariqatul khas. Thariqah umum, umat Islam yang sholat, yang ibadah ini sudah berthariqah. Oke. Cuma thariqahnya umum. Kenapa? Ya mereka ibadah dan berzikir tanpa ada sanad. Pokoknya ya dengar kiai, dengar gurunya zikir, ikut, itu adalah thariqah umum. Adapun thariqah khas ini ada dua. Ya, kenapa disebut thariqah khas atau thariqah al-mu'tabarah? Yang selanjutnya oleh NU ini dikoordinir agar supaya tidak terjadi pemalsuan atas nama thariqah. Ya, NU membuat organisasi di bawahnya yang bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi pengamal thariqah mu'tabar. Apa mu'tabar? Punya sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nahdiyah yang dikoordinir, diawasi dan diwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian dari thariqah khas ini ada dua macam karakter. Thariqatus Sufiyah dan thariqah Al-Muhammadiyah. Sama-sama bersanad kepada Nabi, semuanya nyambung. Tapi thariqatus Sufiyah ini yang masuk ke Indonesia yang paling banyak itu sanadnya dari dua sahabat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wiridnya khafi, dari Sayyidina Ali wiridnya jahar, la ilaha illallah. Ini. Kemudian kenapa kok disebut thariqatus Sufiyah? Karena ya wirid dan sanadnya dari Nabi, tapi kaifiyatnya sudah diramu oleh para ulama sufi. Oke. Ya, sehingga walaupun sama-sama la ilaha illallah yang dibaca, contohnya Syadili dengan Qadiri berbeda. Ada kaifiat khusus yang berbeda.
Itu diantaranya. Kemudian ya seperti yang Khafi Naqsabandiyah juga ada yang thariqah lain yang wiridnya Khafi tapi kaifiatnya berbeda. Sesuai dengan bagaimana wali tersebut wusul kepada Allah dengan menggunakan zikir-zikir ini. Ya, dari situlah seperti Abdul Qadir punya cara ketika berzikir la ilaha illallah dengan gerakan yang telah ditentukan dalam thariqah Qadiriyah. Nah, itulah dia membuat dia berhasil sampai dia bertemu langsung dengan Rasulullah dalam kondisi sadar. Itu. Dari hasil inilah maka beliau ya membuat semacam pesantren lah kalau sekarang. Pesantren yang intinya mengajarkan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karakter dan cara yang dibuat oleh beliau. Syadiliyah, Syekh Abdul Qadir Baghdad, Syadiliyah Abul Hasan Asyadili Maroko. Maroko, betul. Ya otomatis karena juga pendirinya berbeda, maka karakter cara zikirnya pun juga berbeda. Kaifiatnya itu Pak Kiai. Kaifiatnya berbeda. Itu. Sehingga dikatakan thariqatus sufiyah atau thariqatul qaum karena yang membuat ramuan-ramuan kaifiat ini adalah para aulia. Para arifin yang menjadi muassis thariqah itu. Karakter thariqah Tijani itu sanadnya tidak melalui sahabat. Tapi melalui baiat talqin barzahi oleh Rasulullah kepada Syekh Tijani pada abad 12. Nah, ini yang banyak ditentang oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah terutama. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah. Itu. Sehingga banyak yang mengatakan Tijani tidak punya sanad. Dianggap mungkote. Dianggap putus kepada Nabi. Kenapa? Ya dari Syekh Tijani sudah selesai. Langsung ke Rasul. Iya. Artinya tidak punya sama dengan Nabi. Nah, padahal ya thariqah Tijani ini Nabi langsung memberi kepada Syekh Tijani. Jadi makanya nama thariqah Tijani ini namanya thariqah Al-Ahmadiyah. Kenapa? Muassisnya Syekh Ahmad At-Tijani. Al-Muhammadiyah yang dapat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ibrahimi Al-Hanifiyah ya karena zikir utamanya la ilaha illallah yang telah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup. Al-Hanif yang lurus murni ibadah karena Allah atas semua karunia Allah dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam dari sinilah timbul bagaimana ikhlas dalam ibadah kepada Allah itu nanti ada pembahasan lebih lanjut. Yang masing-masing aulia itu berbeda. Ya, tapi prinsipnya nanti sama juga. Ya, jadi, cuma cara metodenya yang berbeda. Jadi dalam thariqah Tijani, kalau thariqah Sufiyah itu sanadnya dari Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali ke para wali. Jadi seperti sampai kepada Syekh Abdul Qadir itu saya lihat sekitar 12 dan 14 sanad. Dari Syekh Abdul Qadir ke kita karena sudah beliau ini abad 6 Hijriah itu panjang juga kepada kita sehingga sampai lebih dari 30 sanad sampai kepada kita. Itu kalau di yang lain. Kalau di Tijani dekat sanadnya. Kenapa? Rasulullah memberi kepada Syekh Tijani pada abad ke-12 Hijriah. Itu 1196 Hijriah sampai dengan 1200 Hijriah. Itu. Jadi proses pemberian zikirnya itu bertahap. Pertama istighfar dan selawat, baru setelah 4 tahun la ilaha illallah yang diberikan pada 1200 Hijriah. Setelah 4 tahun. Iya, jadi pertama diberi istighfar dulu sama selawat. Setelah dikerjakan 4 tahun, maka baru diberi la ilaha illallah. Itu. Sehingga kalau di thariqah yang lain ini ada kaifiat-kaifiat seperti gerakan badan dan sebagainya. Kalau di thariqah Tijani ya bebas. Jadi mau la ilaha illallah diem, mau la ilaha illallah menggerakkan badan tidak ada masalah. Oke. Itu. Kenapa? Ya memang ya mohon maaf ya. Kalau saya memberikan semacam iktibar di Tijani itu ibaratkan karena akhir zaman kan. Wiridnya paling sedikit, paling ringan dari thariqah lain. Dan juga caranya juga tidak memerlukan kaifiat yang
yang sulit. Kenapa? Manusia akhir zaman. Itu. Sehingga kalau saya ibaratkan ya seperti kamera zaman dulu kan gede, harus di ini manual, harus di itu. Sekarang ini sudah matic, otomatis semuanya. Sehingga mau diterangin, mau diredupin, sudah di situ sudah ada. Makanya di Tijani zikirnya ringan. Istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 pagi sore, tidak saya waktu. Dan tidak pakai kaifiat yang intinya suci, duduk menghadap kiblat, khusyuk. Selesai. Itu karakter dari Thariqah At-Tijaniyah. Menarik sekali Pak Kiai. Di masa pandemi ini nih Pak Kiai ini kegiatan Thariqah Tijaniyah terutama di Yayasan Tarbiyah di sini bagaimana Pak Kiai? Alhamdulillah sejak awal kita tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Jadi di dalam Thariqah Tijaniyah itu kegiatan zikirnya ada 3 macam, yaitu zikrus sabah wal masa, pagi sore, baca istighfar, baca selawat, baca la ilaha illallah, masing-masing 100 yang dikerjakan sendirian. Nggak harus berjamaah pagi. Tidak harus berjamaah. Kemudian ada namanya zikrul wadhifah. Wadhifah itu harus berjamaah. Kita tetap berjamaah tiap hari, tapi tetap kita memperhatikan protokoler COVID-19. Kemudian setiap Jumat sore, ya, jadi mulai sholat asar berjamaah, kemudian habis sholat asar sampai maghrib kita zikir, yaitu wiridul masa, wirid sore, kemudian al-wadhifah yang sehari sekali tapi wajib berjamaah, dan hailalah yang dikerjakan khusus hari Jumat dari asar sampai maghrib, minimal baca la ilaha illallah 1000 kali. Kita tetap mengerjakan, tapi yaitu menjaga protokol COVID-19, sehingga di zawiyah pintu masuk itu setiap ikhwan yang datang harus belok dulu ke kamar mandi. Oke, cuci tangan. Ya, cuci tangan, kemudian wudhu dan menghirup air. Ya, jadi termasuk juga dengan sabun dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita tetap jalan karena saya memandang wirid ini nafasnya thariqah. Nafasnya thariqah. Iya, sama dengan sholat nafasnya Islam. Oke. Itu. Jadi kalau sampai sholatnya putus, ya putus nafas Islamnya. Iya. Nah, kalau orang thariqah tidak zikir, ya putus. Bisa diputus thariqahnya, bahaya. Betul, okay, betul. Makanya ya dengan kondisi seperti ini tetap kita zikir, tapi juga tetap mengikuti aturan sebagaimana mestinya. Untuk bisa bertarekat Tijaniyah itu apa ada syarat-syaratnya nggak pakai? Ya harus. Ya segala sesuatu pakai syarat. Ya, mau masuk TK aja pakai syarat. Iya benar. Iya. Jadi segala sesuatu pakai syarat. Termasuk juga ya untuk ya muqaddam gurunya ya juga ada syaratnya. Ya, kenapa kok akhir zaman kayak gini umat Islam kok tidak benar, banyak tidak benar, banyak yang aneh-aneh. Karena banyak orang ya hanya tahu membaca, tahu ya teorinya al-Islam, tapi dengan hakikat al-Islam tidak tahu, sudah berbicara Islam. Oke. Yang kedua, tidak punya izin. Nah, itu tuh yang banyak tuh Pak Kiai. Nah, karena coba kita logika saja untuk jadi guru PAUD. Iya kan? Pakai syarat, pakai ijazah. Lah iya, ijazahnya harus ada, kemudian akte mengajarnya juga harus ada. Kemudian harus ada SK-nya baru dapat gaji. Betul. Kalau udah ada SK-nya udah dapat gaji. Iya. Walaupun siang malam ngajar. Itu. Karena nggak terregistrasi. Tidak ada registrasi. Apalagi ya kalau untuk PAUD yang hanya bisa nari dan nyanyi, harus pakai izin gurunya. Lihat bagaimana perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang perjalanannya jalannya gaib. Nah itu. Tidak terlihat oleh mata. Dibimbing oleh orang yang tidak tahu jalan menuju Allah. Sehingga banyak kejadian-kejadian murid dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya, dan juga macam-macam penyelewengan dalam agama atas nama agama. Iya. Itu. Kenapa? Tanpa terasa mereka
tadinya memang benar niatnya, tapi karena setan itu lihai, tengah jalan berbelok kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu. Ya satu contoh. Ya. Kenapa Anda sholat? Biar masuk surga, lepas dari neraka. Kenapa Anda sedekah? Biar berkah. Betul kan? Ya. Sehingga saya tanya, tujuan sedekahnya apa? Tujuan sedekah? Biasanya biar berkali-kali lipat. Iya, dapat balasan. biar berkah kan gitu. Biar berkah. Apakah menuju Allah? Iya kan? Ya. Banyak orang sholat tahajud ditanya kenapa? Biar terkabul hajat. Biar naik derajat. Iya, biar naik derajat. Apakah derajat itu Tuhan? Itu. Banyak orang sholat duha ditanya untuk apa Kang sholat duha? Biar utangnya lunas. Apakah utang itu Tuhan? Nah ini. Kalau kita berthariqah ini harus dibimbing oleh orang yang tahu jalan menuju Allah. Sehingga zikirnya, sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Seluruhnya lillah. Bukan lil utang, bukan lil jabatan, bukan lil perempuan, dan bukan lil jadi kiai, bukan lil jadi syekh, bukan lil sakti mandraguna, dan lain sebagainya. Itu. Nah ini harus tak jeli. Kalau tidak jeli, terjebak nanti. Betul Pak Kiai. Inilah pentingnya. La faman lam yakun lahu syaikhun fasyaihu syaitanun. Nanti yang jadi guru setan nanti dibawa kemana-mana. Ikut hawa nafsunya. Maka Nabi menyatakan tahta kubbatis sama'i ilahun yu'badu min dunillahi a'dhamin hawan muttaba. Di kolong langit ini tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah yang lebih agung daripada hawa nafsu. Sehingga banyak orang ibadah bukan karena Allah tapi karena hawa nafsunya. Hawa apa? Abstrak, kekuasaan. Banyak orang ibadahnya biar berkuasa, biar berwibawa, biar ditaati orang. Baca ini, baca itu biar ditaati orang. Kan gitu banyak kan? Banyak. Okay. Tanpa terasa. Itu hawa. Nafsunya apa? Ingin agar supaya kaya raya. Ingin agar supaya ini itu dan sebagainya yang sifatnya menguasai materi. Itu nafsu. Kemudian ada orang yang ibadahnya ingin dapat lawan jenis. Itu. Makanya yang ahli di bidang ini sampai nulis di koran. Jadi dijamin nempel kayak perangko. Kalau tidak kena mahar 100% kembali. Apakah itukah ibadah? Allah. Jadi itukah ibadah? Jadi jauh. Tanpa terasa mereka nyembah selain Allah. Itu. Inilah yang ketika orang bertarekat diluruskan pakai. Diluruskan. Kenapa? Makanya ada taklim. Taklim teori. Wawasan. Taklim. Ada tarbiyah. Tarbiyah itu dituntun murid. Ke hadrah. Ini jadi seorang guru tarbiyah. Yaitu para aulia. Ya, yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka yang sudah wusul dapat ijazah, dapat wewenang untuk membawa orang lain ke hadrahnya. Itu. Makanya untuk jadi mursyid, untuk jadi muqaddam harus punya izin. Harus punya ilmu. Harus dibimbing dulu dan harus sampai dulu. Ya kalau ingin membimbing ke Surabaya, tidak tahu Surabaya gimana? Nyetir bis ke Surabaya katanya, tapi tidak tahu Surabaya gimana jadinya? Nyasar. Itu logikanya kayak gitu. Untuk syarat-syaratnya Pak Kiai, untuk ketika orang ingin menjadi ikhwan tarekat Tijaniyah, syarat-syaratnya apa Pak Kiai? Syaratnya yang pertama, ya syarat yang bersangkutan itu punya keinginan untuk usul kepada Allah melalui berthariqah. Jadi dia punya himmah, punya kemauan. Ya. Kemudian setelah itu ada guru yang punya izin untuk memberikan. Jadi seperti orang nikah, ada walinya, ada calon pengantennya.
Kemudian yang ketiga terjadi akad. Oh, ada akadnya. Ya akadnya yaitu ajastuka walakantuka. Nah ini ada ijazah dan talqin wiridnya. Itu. Jadi 3 syaratnya. Itu. Ada himmah, Ya. ada gurunya, dan ada Akadnya. Ini syarat pokoknya. Syarat pokoknya. Ada kewajiban, ada larangan nanti. Itu. Ini buat ikhwan-ikhwan juga. Jadi saya jadi teringat pertemuan sebelumnya tuh Pak Kiai. Pak Kiai sempat menyinggung tentang al-mubasyirat. Iya. Nah, apakah ikhwan-ikhwan tarekat itu juga akan mengalami mubasyirat Pak Kiai? Jadi al-mubasyirat, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan, terutama para pengamal thariqah. Ya, yang jadi permasalahan begini, kalau ngamalkan thariqah bertahun-tahun tidak pernah mimpi Nabi aja, ini perlu dipertanyakan, ada apa? Berarti ada yang konslet. Ada yang konslet. Iya. Karena di antara ciri-ciri wusul itu, ya, untuk menuju wusul minimal mimpi dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya wusul, sebenar-benar wusul bukan yang lain, tapi ru'yatun nabi yaqdhatan wa musyafahatan. Allah Itu. Jadi disebut orang thariqah wusul sudah ketemu Nabi yaqdhah dan musyafahah. Ya Itu. Secara sadar. Sadar. Bukan mimpi lagi. Itu. Dan itu ciri-ciri orang thariqah kalau yang benar. Ya kalau bertahun-tahun mimpi aja kagak, ya perlu ada kabel mana yang kosletin. Harus ngecek berarti Pak. Dia harus dicek juga. Itu. Dan puncaknya nanti husnul khatimah. Lah husnul khatimah bagaimana? Ya karena jaminan thariqah semua husnul khatimah. Semua thariqah menjamin husnul khatimah. Itu. Dan nanti semua orang thariqah dijemput oleh gurunya ketika sakaratul maut. Semua. Itu. Nah dalam thariqah Tijani ini punya Rasulullah, bukan punya Syekh Tijani. Syekh Tijani adalah orang yang dapat amanat. Makanya disebut thariqah Muhammadiyah. Muhammadiyah, thariqahnya Rasulullah secara khusus dan diklaim oleh Rasulullah. Jadi aturannya, zikirnya semua bukan buatan Syekh Tijani. Syekh Tijani hanya pengamal pertama yang diberi amanat untuk ngamalkan dan menyebarkan. Itu. Jadi ya kalau di Tijani di antara amanatnya ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan wa musyafatan wa bil khusus menjelang wafat. Itu. Jadi harus yaqdhah. Itu. Ini saya jadi penasaran juga Pak Kiai. Salah satu amalan di tarekat Tijani itu kan ada sholawat fatih. Ya. Kedudukan di tarekat Tijani seperti apa Pak Kiai? Sholawat fatih. Ya, sholawat fatih ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di tarekat At-Tijaniyah khususnya dan bagi orang yang tahu hakikatnya. Gitu. Kenapa? Di dalam wirid thariqah Tijani ada yang namanya wadhifah, itu wajib baca sholawat fatih 50 kali, tidak bisa diganti dengan yang lain. Itu. Ini yang kedua, sholawat al-fatih itu adalah sholawat ikhlas. Itu. Sholawat ikhlas. Karena dalam sholawat al-fatih di situ tidak nyebut kebutuhan apapun, tidak nyebut hajat apapun. Murni memuji dan mengagungkan Rasulullah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau selawat yang lain kan berbicara hajatnya. Contohnya selawat at-taziyah ada di Indonesia dikenal nariyah. Aslinya at-taziyah. Oh, at-taziyah nama. Karena yang mendapatkan itu adalah at-tazi, orang Maroko juga. Oh, itu. Di situ ya di antara redaksinya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad. Membuka ikatan. Artinya ketika dia kesulitan biar terbuka. Jadi berarti ada unsur keinginan dibuka oleh Allah kesulitannya berkah selawat. Benar, bagus. Ya. Kemudian wa tamfarij bihil kurab. Dapat jalan keluar dari seluruh yang kesulitannya. Untuk dobil hawaid, terkabul hajat-hajatnya. Jadi semua yang kalimat-kalimatnya untuk kepentingan dia, baik dunia maupun ukhrawi. Di Tijani tidak ada. Yang ada nama Nabi dan sifat-sifat Nabi. Al-Fatihhi lima ughliq, yang membuka semua terkunci, artinya
makna dari Al-Fatih lima ulik adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk pertama. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk cahaya sehingga dikenal dengan cahaya Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Yang itu ya bahasanya hanya Rasulullah dan Allah SWT yang tahu. Cuman ya, disebutkan ya di alam hakikat Ahmadiyah ini ada 3 lapis alam gaib yang super gaib. Yaitu alam ahud, alam bahud, alam hahud. Yang ketiganya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Itu. Disinilah Rasulullah dalam masih dalam bentuk cahaya. Wal khatimi lima sabaqa, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang telah diutus sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Khatmul anbiya wal mursalin ini pembahasannya sangat luas. Apa makna khatmul anbiya wal mursalin? Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ilmunya dari Rasulullah. Tugasnya adalah tugas Rasulullah. Karena Rasulullah belum hadir. Jadi mereka semua wakilnya Rasulullah. Hakikat Nabi hanya satu, Rasulullah. Mereka adalah pelaksana tugas di lapangan. PLT. Itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam PLT kenabian. Pemilik martabah nubuah satu-satunya Rasulullah. Ya, nubuah dan risalah kemudian sama Rasulullah. Kemudian ini makna dari al-khatmul anbiya wal mursalin pada ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Di khatmul anbiya wal mursalin. Kemudian termasuk berbagai ilmu huyudat tajalliyat punya Rasulullah. Nah, makanya al-khatmul anbiya wal mursalin inilah dari beliau ketika di alam hakikat Ahmadiyah tadi menjadi payung makhluk. Disebut al-hijabul akbar bainal khaliq wal makhluk. Jadi hijab antara pencipta dengan makhluk. Nah, di sini ada ayat dari marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la. Ini barzahul akbar. Jadi khaliq dengan makhluk. Jadi Rasulullah sebagai cahaya ini hijab. Kemudian dari cahaya ini di alam lahud dijadikan ruh yang menjadi ruh pertama yang menjadi asal muasal ruhnya makhluk semuanya. Nah, jadi al-khatmul anbiya wal mursalin wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nasiril haqqi bil haqq yang menolong al-haq al-Islam, artinya memperjuangkan al-Islam bil haq dengan cara yang benar. Tidak pakai dicampur-campur, pakai dangdutan, tidak pakai selawatan perempuan yang nyanyi samroh, tidak. Nabi berdakwah apa adanya karena sudah dijelaskan di Quran wala talbisul haqqa bil batil. Kenapa? Akhirnya wataktumul haq. Nanti kebenaran tertutup oleh kebatilan. Itu. Makanya dakwahnya Rasulullah lurus. Nasiril haqqi bil haq. Wal hadi ila siratikal mustaqim, Rasulullah yang menjadi penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. As-siratal mustaqim dinul Islam. Itu. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sehingga yang ada dalam salatul Fatih itu adalah gambaran global Rasulullah sejak sebelum adanya alam semesta sampai hari kiamat itu tergambar dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-khatmul anbiya wal mursalin itu hakikat Muhammadiyah yang ada alam lahud, jabarut dan alamul malakut. Itu. Kemudian wal hadi nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, ini adalah gambaran Rasulullah di muka bumi yang oleh Allah diberi ilmu 3 macam. Ilmu nubuah yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu nubuah yang diberikan kepada para nabi. Seplitan dari nubuah ini al-wilayah. Seplitan dari ar-risalah al-ulama. Tugasnya ilmu para ulama. Sehingga kalau ulama mengajarkan ilmu zahir. Wali mengajarkan ilmu batin. Ini makanya banyak yang tidak bisa bedain apa wali dengan ulama, tidak tahu. Padahal di sini rahasianya.
Dari an-nubuwah dan ar-risalah. An-nubuwah al-wilayah, ar-risalah nanti al-ulama. Itu seperti itu. Jadi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada selawat yang di situ tidak ada kandungan ini. Jadi murni ketika baca salawat Fatih mengagungkan Rasulullah dengan puncak pengagungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini siapapun bisa mengamalkan atau? Boleh. Cuma kalau ingin pahala yang lebih khusus, ya yang di dalam. Wah, ini. Ya kan, karena salawat Fatih ini mempunyai 3 martabat. Martabat zahir, batin, batinul batin. Oh. Ya, orang yang sudah dapat ini, martabat batinul batin ini, dipandang saja orang itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu. Ya cukup dipandang sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya rahmatnya Allah, bukan dia. Allah memilih si A si B sebagai pintu rahmatnya. Para nabi itu pintu rahmat Allah. Kemudian para wali pintu yang para wali pintu lebih luar lagi. Para ulama juga seperti itu. Itu semua pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai atas penjelasannya. Ini sangat menarik, tetapi karena waktu kita terbatas, jadi ngobrol perihal ihsan bersama Saiful Cerah. Insya Allah masa depan kamu akan cerah, akan dilanjutkan pada Sabtu mendatang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kiai Muhammad Yunus. Mudah-mudahan 3 episode ini banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan pelajaran, dan banyak membuka wawasan Pak Kiai. Baik, ya semoga. Dan semoga juga kita semua diberi rizki ikhlas. Amin, amin ya Allah, amin. Karena amin. amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas. Dan kalau tidak ikhlas hakikatnya syirik. Allah. Karena tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat rizki ikhlas itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk terakhir nih mohon doa Pak Kiai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Amin. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا أبواب كل خير فتحته على سيدنا محمد رسولك صلى الله عليه وسلم بجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بجاه الناصر الحق بالحق unsurna ala jamil a'da nasral ladzi qila lahu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin bijahil hadi ila siratikal mustaqim ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.